sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena kita masih bisa bertemu dan berkumpul di rumah Allah ini, tentunya dalam rangka kuliah subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jika ada yang mengaku-ngaku jadi nabi, wajib untuk tidak percaya, karena semakin kita masuk ke akhir zaman, semakin banyak orang-orang gila yang mengaku-ngaku jadi nabi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya, pengakhir daripada segala nabi. Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan kajian kita subuh ini, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari guru kita, buya kita, Dr. Nur Hadi, karena pagi ini beliau berhalangan hadir. Beliau tadi menitipkan salam dan permohonan maaf kepada kita semua. Oleh karena itu saya sampaikan amanah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang begitulah agaknya di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita sudah merencanakan segala sesuatu itu dengan baik, dengan sempurna, dengan sistematis. Tetapi pada akhirnya kita tentu harus bergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ana urid wa anta turid, wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Ingat bahwa di dalam hidup ini kehendak Allah lah yang terbaik untuk kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kalau kita tidak bergantung kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering kita mengeluh di dalam hidup ini. Apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, berarti itulah yang terbaik. Walaupun di dalam doa-doa yang senantiasa kita minta kepada Allah belum senantiasa dikabulkan oleh Allah, mungkin yang hari ini yang kita terima itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang senantiasa bisa merusak amal seseorang, yang bisa merusak nilai dan pahala amal seseorang. Kalaulah di dalam kehidupan ini kita sudah berupaya dan berusaha, berikhtiar dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebihnya di bulan suci Ramadan kemarin, sekitar seminggu yang lalu kita sama-sama berikhtiar untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, baca Quran, puasa di siang hari, malam kita sholat malam, sedekah, infak, berbagi kepada orang-orang miskin, berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu juga kita harus waspadai bahwa ada hal-hal yang bisa merusak nilai ibadah kita itu. Karena jangan sampai apa yang kita lakukan itu nanti begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah kita sama sekali tidak ada nilainya dan tidak ada pahalanya. Disebabkan karena apa? Karena 6 hal yang belum bisa kita tinggalkan, kata Nabi.
kelima perkara ini. Pertama, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Suka mencari, mengorek dan menceritakan aib kekurangan orang lain. Jadi kalau kita di dalam hidup ini rajin ibadah, rajin juga membuka dan menceritakan aib orang, maka nilai ibadah kita itu akan bisa dirusak oleh perbuatan kita. Jadi yang bisa merusak ibadah kita, yang bisa merusak pahala salat kita, bisa merusak pahala zakat, infak sedekah kita, bisa merusak pahala puasa kita, karena kita sendiri kita suka membuka dan menceritakan aib kekurangan orang lain. Maka inilah sekarang penyakit yang senantiasa merajalela di tengah-tengah kita. Kalau dulu yang suka ngomongin orang itu adalah kaum ibu-ibu, sekarang sudah merembes ke tengah bapak-bapak. Ini kadang-kadang ya balik dari masjid, jumpa sama kawan, pas di tengah jalan itu seringkali ngomongin orang. Yang diceritain bukan orang lain pula, ustaz tadi yang ceramah. Memang ustaz tadi lah, entahlah, nah, entah apa-apa. Pokoknya bapak ibu yang saya muliakan, baru dia sholat berjamaah di masjid, begitu pulang dari Nurul Jannah di perjalanan sudah ngomongin orang. Nah, jadi ini harus kita waspadai. Jangan sampai lisan ini suka mencari dan mengorek, menceritakan, membeberkan aib kekurangan orang lain. Karena merugilah orang yang senantiasa Allah berikan lisan, tapi lisannya ini hanya sibuk untuk menceritakan aib kekurangan orang lain. Seolah-olah dia tidak punya kekurangan, seolah-olah dia tidak punya aib. Kita bisa kelihatan mulia seperti ini, kita bisa dihargai orang hari ini karena Allah menutup aib-aib kita. Coba kalau Allah perlihatkan aib kita satu-satu ke kalangan manusia, pasti kita tidak akan suka melihat. Siapapun orangnya, apapun profesinya, pasti punya kekurangan dan punya aib masing-masing. Kalau kita tidak ingin aib itu dibuka oleh Allah, maka janganlah suka membuka aib orang lain. Janganlah suka menceritakan orang lain. Gunakanlah lisan ini untuk senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, untuk senantiasa mengatakan kata-kata yang baik. Bukankah Nabi kita telah mengajarkan, man amana billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya lah ia berkata baik. Kalau dia tidak bisa, maka hendaknya lah ia diam. Jadi kalau lisan ini tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang berfaedah, hendaknya lah kita diam, kata Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik kita dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri, kita senantiasa harus bisa menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang kotor dan kata-kata yang buruk. Biasakanlah lisan kita ini untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, di tengah jalan, di perjalanan kita berangkat kerja, atau di saat kita di rumah masak, ya, ibu nyapu, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, sakinatani fil mizan, ringan di lisan tapi nanti berat di timbangan hari akhirat. Apa dua kalimat itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ibu-ibu di rumah kalau masak, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Waktu ngambil nasi bapak itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kapanpun dan dimanapun kita, kalau senantiasa sedang tidak mengucapkan kata-kata yang baik, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ya, hati-hati dengan suka membuka dan menceritakan aib dan kekurangan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, hubbud dunya.
pada dunia. Saya memakai kalimat di sini terlalu karena mencintai dunia dan isinya itu merupakan fitrahnya manusia. Mencintai pangkat dan jabatan kita tidak disalahkan, mencintai perhiasan silakan, mencintai istri dan anak boleh, tapi jangan terlalu. Kalau kita terlalu cinta, dan itu akan berakar di hati. Kalau sudah berakar di